kita mau membaca dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, begini firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Yahomu. Oh. Berbicara tentang fisik manusia, kita tidak bisa memungkiri pasti ada perubahan. Perubahan dari sehari ke sehari. Dan juga seiring berjalan waktu akan ada yang namanya penuaan, akan ada yang namanya sakit penyakit, dan tentu itu mengalami penurunan stamina, penurunan vitalitas oleh karena berbagai hal. Ada banyak usaha orang untuk menjaga supaya staminanya tetap oke, tubuhnya tetap fit, dan mengusahakan supaya kalau perempuan biasanya ingin tetap awet muda. Mereka melakukan berbagai cara, misalnya berolahraga, menjaga pola makan, melakukan berbagai terapi-terapi, bahkan ada yang mungkin yang berani oplas, dan lain-lain. Apalagi pada kondisi-kondisi COVID-19 yang semakin meningkat ini, tentu semakin sulit kita menghadapi kondisi dunia ini. Dan ada banyak cara yang kita usahakan supaya tubuh jasmania ini tetap terjaga. Tetapi pada akhirnya kita harus sadar bahwa kita manusia adalah ciptaan penuh dengan keterbatasan. Kita tidak bisa menyangkali, kita tidak bisa memungkiri ini. Maka itulah sebabnya hari ini melalui firman Tuhan renungan kita, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua kali, mengingatkan bahwa itulah kita. Itulah keberadaan kita sebagai ciptaan Tuhan. Itulah keberadaan kita sebagai manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Bahkan pengkhotbah mengatakan, kehidupan di dunia ini termasuk manusia, segala sesuatu ada masanya, ya. Untuk apapun yang di bawah kolong langit ini ada waktunya. Oleh sebab itu, singkat saja renungan kita kali ini. Kita sebagai ciptaan yang penuh keterbatasan, dan kita sebagai orang-orang yang percaya menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang penuh keterbatasan, ada 3 hal yang harus kita kerjakan di dunia yang sementara ini. Yang pertama, kalau Bapak Ibu membaca di ayat 1 dan di ayat 18, saya baca ayat 1 ya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Lalu di ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang pertama, tidak gampang putus asa. Dunia penuh dengan penderitaan. Ketika kita ada di dunia ini, penderitaan itu selalu ada. Dan jangan sampai ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tetap menderita ketika kita masuk ke neraka. Nah, bagaimana supaya kita hidup dan mati tidak menderita? Ikutilah kebenaran firman Tuhan. Nanti di surga kita akan mendapat ketenangan dan tidak lagi menderita. Dunia penuh dengan penderitaan, tetapi coba lihat apa yang dikatakan Paulus di Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itu yang membuat kita tidak putus asa. Bahwa ada sesuatu yang kita harapkan ketika kita menjadi orang yang taat dan setia pada Tuhan, orang yang tidak gampang putus asa, orang yang penuh pengharapan di tengah-tengah kesulitan di dunia ini. Kita punya harapan yang ingin kita gapai setelah meninggalkan dunia ini. Nah, kenapa begitu banyak orang gampang putus asa,
putus pengharapan. Bahkan tidak jarang kita sering dengar bunuh diri, menjatuhkan diri dari apa? Karena setiap kesulitan yang dihadapi, setiap pergumulan dan penderitaan yang dihadapi, kita fokus pada masalah itu gitu loh. Sehingga kita melihat dan menganggap itu terlalu berat. Tetapi kita melupakan janji Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Bahwa penderitaan-penderitaan yang kita hadapi ini bukanlah penderitaan-penderitaan yang berat, yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu dalam tahap pertama ini atau poin pertama ini, jalani saja tahapan hidup tepat seiring waktu dan masanya. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maka yang muda jangan ingin cepat-cepat tua, dan yang tua jangan bermimpi menjadi muda lagi. Itu. Jadi kita step by step kehidupan ini kita jalani. Itulah yang membuat kita tidak putus asa. Dan tahap demi tahap itu kita jalani bersama dengan Tuhan. Itu kekuatan kita. Lalu yang kedua, di ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyak orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Apa yang dikatakan dalam poin yang kedua ini? Yang perlu kita kerjakan, senantiasa bersyukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Kata 1 Tesalonika 5 ayat 18. Seburuk apapun kondisi kita, kekuatan besar kita adalah mampu bersyukur, menikmati hidup sebagai pemberian Allah. Pikiran-pikiran negatif ini yang membuat kita tidak mampu bersyukur. Pikiran-pikiran negatif inilah yang semakin memperparah sebetulnya kita ketakutan corona. Nah, kita coba berpikir positif. Ternyata pikiran ini merusak kalau kita tidak mencoba berpikir positif menghadapi segala sesuatu. Dan yang ketiga, tadi yang pertama tidak gampang putus asa, yang kedua senantiasa bersyukur, dan yang ketiga fokus pada Tuhan. Ayat 18. Kondisi kehidupan saat ini yang syarat dengan persaingan, syarat dengan berbagai kesibukan, dapat menjadi godaan untuk menomorsekiankan Tuhan. Apalagi dengan si koronce ini yang semakin meningkat, membuat orang kebingungan kemana harus mencari pertolongan. Dan tidak ada pertolongan lain. Dokter pun tidak bisa menolong dirinya sendiri loh. Siapapun tidak bisa menolong dirinya sendiri. Siapa yang mampu menolong kita adalah Tuhan. Maka Kolose pasal 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tuhan dan peristiwa-peristiwa rohani harus menjadi fokus utama hidup kita. Jangan menambahkan apa yang tidak perlu ditambahkan, dan jangan mengurangi apa yang tidak perlu untuk dikurangi. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, biarlah manusia batiniah kita, manusia rohaniah kita, dari sehari ke sehari semakin dibaharui, dewasa iman, dan bertambah dalam pengenalan pribadi akan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Semakin hari kami tahu Tuhan, manusia jasmaniah kami, tubuh ini semakin merosot. Tetapi biarlah itu tidak mempengaruhi hubungan kami dengan Tuhan. Bahwa kami dalam hubungan dengan Tuhan semakin mengalami kedewasaan, semakin mengalami kemajuan, dan pertumbuhan iman yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.